Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kuliah kritik sastra. Pada pelajaran pertama ini, kita akan belajar dasar-dasar yang harus diketahui di dalam mata kuliah kritik sastra. Di Indonesia, istilah maupun pengertian kritik sastra baru dikenal setelah para sastrawan memperoleh atau mendapat pendidikan dari atau di negara barat sekitar awal abad ke-20. Dengan demikian, bukan tidak terjadi sebelumnya penilaian atau penghukuman terhadap sastrawan dan karyanya di dalam sejarah kehidupan kesastraan di Nusantara. Hanya saja, kritik tersebut tidak berbentuk tulisan dan tidak mempunyai aturan yang sistematik. Kritik berlangsung secara lisan oleh masyarakat yang baru saja menyaksikan suatu pertunjukan atau pergelaran kesenian, atau memberi komentar tentang suatu karya sastra yang dibaca kepada teman sejawat. Walaupun sudah ada semacam kritik sastra, tetapi belum ada teori atau kerangka acuan yang digunakan. Baru setelah adanya pengaruh Barat, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, timbullah kritik sastra dalam sastra Indonesia. Dalam arti sudah mempunyai teori kritik, walaupun berdasarkan pada pola kritik yang dikembangkan di Barat. Tujuan pembelajaran kritik sastra memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa mengenai hal-hal yang terkait dengan kritik sastra. Pokok bahasan pada mata kuliah kritik sastra yang pertama, pengertian kritik sastra, yang kedua, kedudukan kritik sastra dalam studi sastra, dan yang ketiga, objek kajian kritik sastra. Sasaran pembelajaran mata kuliah kritik sastra yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan pengertian kritik sastra baik secara etimologi dan terminologi yang dikemukakan oleh pakar sastra atau para kritikus sastra. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan kedudukan kritik sastra dalam studi sastra. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan objek kajian kritik sastra. Pengertian kritik sastra. Pembahasan pertama mengenai pengertian kritik sastra. Secara etimologi, kata kritik sastra dibagi menjadi kritik dan sastra. Kritik berarti apresiasi penghargaan terhadap karya sastra atau hal-hal yang terkait tentang sastra. Akan tetapi, pengertian ini tidak cukup untuk memberikan pemahaman tentang kritik sastra. Oleh sebab itu, ada baiknya kita mengambil pendapat dari para sastrawan dan kritikus sastra untuk menambah pemahaman tentang kritik sastra. Baiklah, kita lanjutkan dengan pengertian kritik sastra. Kata kritik berasal dari krinein, bahasa Yunani, yang berarti menghakimi, membanding, atau menimbang. Kata krinein menjadi pangkal atau asal kata kriterion, yang berarti dasar, pertimbangan, penghakiman. Orang yang melakukan pertimbangan dan penghakiman itu disebut krites, yang berarti hakim. Bentuk krites inilah yang menjadi dasar kata kritik yang kita gunakan di sini. Kritik sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra sebagai karya seni.
Selanjutnya, pengertian kritik sastra berdasarkan para ahli. Menurut Abrams, kritik sastra merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan perumusan, klasifikasi, penerangan, dan penilaian karya sastra. Menurut Ren Wellek dan Austin Warren, salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra. Posisi kritik sastra dalam studi sastra. Posisi kritik sastra dapat dilihat pada bagan studi sastra berikut ini. Studi sastra dibagi menjadi 3, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Teori sastra menyangkut bidang yang membicarakan masalah definisi sastra, hakikat sastra, teori penelitian sastra, jenis sastra, teori gaya penulisan, dan teori penikmatan sastra. Sejarah sastra merupakan studi sastra yang berhubungan dengan penyusunan sejarah sastra seperti masalah periodisasi dan perkembangan sastra. Kritik sastra merupakan bidang studi sastra yang berhubungan dengan pertimbangan karya sastra mengenai bernilai atau tidaknya sebuah karya sastra. Ketiga wilayah studi sastra ini saling berhubungan erat, saling menunjang, dan saling isi-mengisi. Pada bagan studi sastra dapat dilihat bahwa kedudukan antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra ditempatkan sejajar. Artinya, di dalam mempelajari sastra, ketiga studi tersebut saling terkait. Kita tidak bisa mempelajari sastra secara maksimal tanpa mengetahui teori sastra dengan baik. Demikian pula, untuk melakukan kritik terhadap karya sastra, kita harus memahami aspek-aspek sejarah sastra dan teori sastra. Inilah posisi kritik sastra di dalam studi sastra. Objek kajian kritik sastra. Pada awalnya, objek kajian kritik sastra hanya berfokus pada karya saja. Namun, pada perkembangannya, banyak kritikus yang menambahkan objek kritik sastra, yaitu objek kajian pembaca dan objek kajian pengarang. Objek kajian pada karya membahas aspek-aspek internal karya sastra. Objek kajian pembaca untuk membahas bagaimana penerimaan terhadap karya sastra atau fenomena literer yang berkembang. Objek kajian pengarang untuk membahas bagaimana seorang pengarang bisa menciptakan sebuah karya sastra. Aspek-aspek apa yang membuat karya sastra bagus, atau latar sosial apa yang menyebabkan pengarang membuat karya sastra tersebut. Demikian pembahasan tentang kritik sastra. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.